Oke, dan, akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan memungkinkan untuk perusahaan, bisa menghitung pajaknya dengan benar gitu ya, dengan sesuai dengan aturan tentunya. Nah, di bagian pertama, di pertemuan pertama nanti akan dibahas lebih ke konseptual, kerangka konseptualnya dulu, akuntansi perpajakan apa, pembukuan itu apa gitu ya. Kemudian di pertemuan kedua akan membahas penghasilan gitu ya, 2 dan 3 ini penghasilan dan beban. Menurut aku PSAK seperti apa dan menurut fiskal seperti apa. Jadi perbedaan utamanya dulu gitu ya. Karena yang inilah yang paling krusial gitu ya, penghasilan dan beban gitu ya, yang akan dipakai sebagai, eee, poin utama ketika menghitung apa namanya, eee, penghasilan kena pajak gitu nantinya. Kemudian, di pertemuan keempat dan kelima ini, gambarannya lebih ke penjurnalan gitu ya. Jadi efek pajak dari setiap transaksi. Bagaimana menjurnalnya. Ini di 4 dan 5 ini, tentu akan lebih banyak, latihan. Mungkin saya nanti penjelasannya nggak akan begitu banyak, tapi mungkin nanti ketika 4 dan 5 bisa jadi saya pakai Zoom gitu ya, karena, agar lebih lebih jelas gitu misalnya, dibandingkan kalau misalkan saya pakai video gitu ya. Nah, ini nanti kemungkinan saya pakai Zoom-nya di pertemuan 4 dan 5 gitu ya kemungkinan. Kemudian di pertemuan ke-6 nanti lebih ke rekonsiliasi fiskal dalam menghitung PPh terutama. Ini sebenarnya, sedikit mereview dari apa yang sudah kalian pelajari di, mata kuliah PPh Badan dan lab PPh Badan ya. Jadi ini memang fokusnya ke badan karena akuntansi yang apa, walaupun sebenarnya yang melakukan pembukuan bisa jadi bukan hanya, perusahaan saja gitu ya, bukan hanya WP Badan, tapi, konsentrasi atau penekanan di akuntansi pajak kali ini adalah lebih ke wajib pajak badan gitu. Oke, kemudian yang terakhir sebelum UTS, kita akan bahas terkait dengan, akuntansi PPh terkait dengan PSAK 46. PSAK 46 ini terkait dengan, apa itu, pajak kini, pajak tangguhan gitu ya, kemudian penyajiannya seperti apa di laporan keuangan. Nah, selama tengah semester pertama nanti di setiap tengah semester nanti kita punya ada tugasnya satu aja gitu ya, tugas yang utamanya itu gitu ya. Selain tugas yang utama maksud saya, karena nanti bisa jadi saya kasih penugasan untuk latihan karena memang untuk apa namanya, memperkaya atau melatih lebih banyak lagi gitu ya. Tapi untuk tugas jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, mata kuliah ini sebagai bridging gitu ya, ketika nanti kalian dapat ALK, kalian bisa menghubungkan gitu ya, bisa menghubungkan, jadi nggak ngafalin gitu loh. Maksudnya ketika dapat akuntansi pajak, kalian setidaknya sudah punya gambaran, oh penyajian di laporan keuangan perusahaan khususnya misalnya audit gitu, nanti mungkin kita pakai contoh laporan keuangan perusahaan yang audited. Bagaimana kalian memahami kebijakan akuntansi perusahaan, kemudian kalian menganalisis, membandingkannya dengan, ketentuan perpajakan, pengaruhnya seperti apa, implikasinya seperti apa. Itu nanti yang akan jadi tugas di, tengah semester ini, termasuk juga di tengah semester yang selanjutnya, dan itu disesuaikan dengan bab yang sudah dipelajari di tengah semester pertama gitu ya. Oke. Kemudian nanti setelah UTS kita akan lebih, spesifik gitu ya, spesifik per akun. Jadi akun-akun utama lah ya gitu ya. Yang pertama ada persediaan, kemudian aktiva tetap, revaluasi aktiva tetap ini sebenarnya masih ke aktiva tetap juga, cuman revaluasi ini, cukup banyak yang dijelaskan sehingga, kita dibedakan gitu ya, dijadikan 2 pertemuan. Kemudian penggabungan, peleburan, dan pemekaran serta likuidasi ini kalian nanti akan,
dapat juga mungkin bareng kali ya dengan yang di apa namanya, di AKL, sorry, akuntansi keuangan lanjutan atau advance accounting. Nanti semoga sih bisa lebih duluan AKL-nya ya daripada yang pajak, sehingga kalian punya gambaran dulu secara akuntansi seperti apa, nanti kita tinggal membandingkan nih perlakuannya dengan pajak sehingga ada bayangan. Kemudian investasi saham dan dividen ini tentunya untuk materi basic akuntansinya kalian sudah punya gitu ya di AKM mungkin ya atau dari Peng Akun. Kemudian gitu juga dengan SGU. Ini juga sepertinya udah dapat ya. Kemudian yang terakhir nanti jasa konstruksi. Jasa konstruksi juga rasanya sudah masuk dia di AKM. Bagaimana mekanisme pengakuan pendapatan di situ kita bandingkan dengan bagaimana secara fiskalnya gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi lebih ke melihat efek pajak dari suatu transaksi dan membandingkan ketentuan antara pajak dengan akuntansi itu seperti apa. Kira-kira gambarannya seperti itu ya untuk materi kita selama 1 semester ke depan. Terima kasih.